يا من صليت بكل الأنبياء يا من في قلبك Dalam رحمة keputusasaan للناس terdapat يا من kemuliaan. ألفت قلوبا بالإسلام Janganlah engkau berputus asa jika doamu lambat dikabulkan, karena pemberian sesuai dengan kadar permintaan. Kesedihan dan kemarahan adalah dua pemimpin yang menuntut terjadinya sesuatu kejadian yang berlawanan dengan yang engkau sukai. Akan tetapi sesuatu yang tidak engkau sukai, jika datangnya dari orang yang di atasmu, maka ia akan menyebabkan kesedihan. Dan jika ia datangnya dari orang yang di bawahmu, maka ia akan menyebabkan kemarahan. Menampakkan kebutuhan termasuk dari kelemahan semangat. Jika engkau bersedih atas apa yang terlepas dari tanganmu, maka hendaklah engkau bersedih atas apa yang belum sampai kepadamu. Ketidaksabaran ketika ditimpa suatu musibah adalah bagian dari lengkapnya cobaan itu sendiri. Orang yang paling jelek keadaannya adalah yang luas pengetahuannya, kuat ambisinya, tetapi kecil kemampuannya. Sallallahu ala khatamil anbiya Muhammad. Kemuliaan adalah dengan akal dan adab, bukan dengan asal usul dan keturunan. Tidak ada kemuliaan bersama adab yang buruk. Kemuliaan adalah meyakini kematian bahwasanya ia berada di leher manusia. Kemuliaan berkaitan dengan kekecewaan, malu dengan tidak mendapatkan sesuatu, dan kesempatan berjalan seperti jalannya awan. Maka cepat-cepatlah engkau ambil semua kesempatan yang baik. Ya Muhammad, ataita bisalami wal huda. Tidak ada keimanan yang nilainya lebih besar seperti malu dan sabar. Ya rahmatan lil alamin, ya Muhammad, habibi ya Muhammad. Orang yang terlalu memikirkan akibat dari sesuatu keputusan atau tindakan, sampai kapanpun dia tidak akan menjadi orang berani. Ali bin Abi Thalib. Keberanian seseorang sesuai dengan kadar penolakannya terhadap perbuatan jahat. Ali bin Abi Thalib. Janganlah engkau berdoa kepada Allah agar Dia menjadikanmu tidak butuh kepada manusia, sebab kebutuhan-kebutuhan manusia saling berkaitan satu sama lainnya, seperti berhubungannya anggota-anggota badan. Maka kapan seseorang tidak membutuhkan tangannya atau kakinya? Akan tetapi berdoalah kepada Allah agar Dia menjadikanmu tidak butuh kepada orang-orang jahat di antara mereka. Janganlah engkau meminta kebutuhan kepada orang yang bukan ahlinya, yang kikir atau yang pasti tidak akan memberimu. Dan janganlah engkau meminta yang bukan pada waktunya, yang tepat, dan jangan pula engkau meminta sesuatu yang engkau tidak berhak menerimanya, yang karenanya engkau pasti tidak akan diberi. Janganlah engkau menangguhkan pemberian kepada orang yang membutuhkan sampai pada keesokan harinya, sebab engkau tidak tahu apa yang akan terjadi pada keesokan hari.
Janganlah engkau meminta bantuan dalam hal kebutuhanmu kepada orang yang lebih layak menerima bantuan daripadamu. Carilah segala kebutuhanmu dengan menjaga harga diri, karena sesungguhnya Allah lah yang memenuhinya. Jika engkau ingin dipenuhi permintaanmu, maka mintalah yang sekiranya mungkin dipenuhi. Kelembutan dalam kebutuhan lebih bermanfaat daripada perantaraan. Barang siapa yang mengeluhkan kebutuhannya kepada seseorang mukmin, maka seakan-akan dia mengeluhkannya kepada Allah. Dan barang siapa yang mengeluhkannya kepada seorang kafir, maka seakan-akan dia mengeluhkan Allah kepadanya. Janganlah kalian meminta untuk memenuhi kebutuhan kalian kepada 3 macam manusia. Pertama, kepada seorang pendusta, karena sesungguhnya dia akan mendekatkannya padahal ia jauh. Kedua, kepada orang bodoh, karena sesungguhnya dia ingin memberikan manfaat kepadamu, namun dia justru merugikanmu. Ketiga, kepada seseorang yang dia sendiri memiliki kebutuhan, kepada orang yang hendak engkau mintai untuk memenuhi kebutuhanmu, sebab dia akan menjadikan kebutuhanmu sebagai tameng bagi kebutuhannya sendiri. Pemenuhan kebutuhan hanya dapat dicapai dengan 3 hal: menganggapnya kecil agar mendapatkan hasil yang besar, merahasiakannya agar ia dapat terwujud, dan menyegerakannya agar menjadi mudah mencapainya. Barang siapa yang berharap sekadar keperluannya, niscaya dia akan mendapatkan kebutuhannya. Terlewatnya kebutuhan lebih ringan bagi seseorang daripada dia harus memintanya kepada orang yang tidak tepat. Janganlah sekali-kali engkau meminta kebutuhan kepada seseorang di waktu malam, karena sesungguhnya malu terletak di kedua mata. Aku tidak peduli dalam keadaan apa aku berada, dalam kemudahan atau kesulitan, sebab sesungguhnya kewajiban terhadap Allah Ta'ala dalam kesulitan adalah ridho, sedangkan dalam kemudahan adalah syukur. Apalah artinya kebaikan jika ia hanya dapat diperoleh dengan cara yang buruk, atau kemudahan yang hanya dapat diraih dengan kesulitan? Ketika kesempitan sudah sampai pada puncaknya, maka saat itulah datang kelapangan, dan ketika musibah telah menyempitkan tenggorokan, maka saat itulah datang kemudahan. Jika engkau sedang dalam keadaan kaya raya, maka semua orang mendekat kepadamu. Akan tetapi jika engkau sedang dalam kesulitan, keluargamu sendiri akan menjauh darimu. Kesabaran itu ada 2 macam. Sabar atas sesuatu yang tidak kau ingin, dan sabar menahan diri dari sesuatu yang kau ingini. Ali bin Abi Thalib. Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan memburuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak. Telanlah amarahmu, sebab kau tidak pernah menemukan minuman yang dapat meninggalkan rasa lebih manis dan lebih lezat daripada itu. Ali bin Abi Thalib. Sifat pemarah adalah musuh utama akal.
Ali bin Abi Thalib. Kemarahan dimulai dengan kegilaan yang berakhir dengan penyesalan. Sisihkan gelombang-gelombang kerisauan dengan kekuatan, kesabaran, dan keyakinan. Sabar adalah kunci kesenangan. Sabar adalah benteng dari kefakiran. Sabar adalah keberanian. Kesudahan sabar adalah positif dan menyenangkan. Sabar termasuk salah satu sebab kemenangan. Sabar adalah kendaraan yang tidak akan menjatuhkan pengendaranya. Menanggung kesombongan, kehormatan lebih berat daripada menanggung kesombongan, kekayaan, dan kehinaan, kefakiran menghalangi seseorang dari kesabaran, sebagaimana kebanggaan kekayaan mencegah seseorang dari berbuat adil. Menanggung beban adalah kuburan aib. Sabar ada dua, yaitu sabar terhadap apa yang engkau benci dan sabar terhadap apa yang kau sukai. Buanglah darimu segala kesusahan yang menimpamu dengan kesabaran yang teguh dan keyakinan yang baik. Sesungguhnya di antara perbendaharaan kebajikan adalah sabar terhadap segala musibah yang menyembunyikan musibah itu. Orang yang bersabar pasti akan meraih keberuntungan meskipun itu diperoleh setelah waktu yang lama. Bagi setiap bencana pasti ada batas yang berakhir padanya, sedangkan obatnya adalah sabar terhadapnya. Kesabaran yang teguh akan memadamkan api nafsu. Seandainya kesabaran berbentuk seorang laki-laki, pasti dia adalah seorang laki-laki yang soleh. Rezeki ada dua macam. Rezeki yang harus engkau cari dan rezeki yang mencarimu. Yang jika engkau tidak mendatanginya, ia yang akan mendatanginya. Maka janganlah engkau membebani dirimu dengan memikirkan rezeki setahumu atas rezekimu. Keseharianmu cukuplah bagimu setiap hari rezeki yang ada pada hari itu. Jika umurmu mencapai setahun, maka sesungguhnya Allah Ta'ala akan memberimu pada setiap harimu yang baru rezeki yang telah Dia tetapkan untukmu. Sebaiknya jika umurmu tidak mencapai setahun, maka mengapa engkau harus menyusahkan dirimu pada sesuatu yang bukan milikmu? Tidak akan ada seorang pencari pun yang dapat mendahului rezekimu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil rezekimu, dan rezeki yang telah ditetapkan bagimu tidak akan lambat mendatangimu. Pernah seseorang mengeluh kepada Khalifah Ali radhiyallahu anhu akan kesulitannya dalam rezeki. Maka beliau berkata kepadanya, janganlah engkau berjuang untuk mendapatkan rezekimu seperti berjuangnya seseorang dalam pertempuran, dan jangan pula engkau pasrah pada takdir seperti pasrahnya orang yang menyerah. Sebab mencari kelebihan termasuk sunnah, sedangkan mencari rezeki secara baik termasuk kemuliaan diri. Menahan diri dari meminta-minta, sesungguhnya kemuliaan diri bukanlah penolak bagi datangnya rezeki, dan tamak bukan pendorong bagi datangnya rezeki. Sebab rezeki telah dibagi, sedangkan dalam tamak yang berlebihan itu diperoleh dosa. Rezeki telah dibagi-bagi hari berputar, sedangkan manusia berasal dari sumber yang sama. Adam adalah bapa mereka dan Hawa adalah ibu mereka. Bekerjasamalah dengan orang-orang yang telah memperoleh rezeki, sebab ia lebih mungkin untuk mendapatkan kekayaan dan lebih layak mendapatkannya. Aku sudah pernah merasakan semua kepahitan dalam hidup, dan yang paling pahit ialah berharap kepada manusia.
Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena ia menyukaimu tidak butuh itu. Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak percaya itu. Memaafkan adalah kemenangan terbaik. Sebagian obat justru menjadi penyebab datangnya penyakit. Sebagaimana sesuatu yang menyakitkan ada kalanya menjadi obat penyembuh. Jadilah orang yang dermawan, tapi jangan menjadi pemboros. Jadilah orang yang hidup sederhana, tetapi jangan menjadi orang yang kikir. Berbahagialah orang yang dapat menjadi tuan bagi dirinya, menjadi pemandu untuk nafsunya, dan menjadi kapten untuk bahtera hidup. Manusia adalah musuh bagi apa yang tidak dia ketahui. Tanda-tanda orang nan celaka antara lain bergairah dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan haram dan menjauhi nasihat. Muhammad rahmatun lil alamin, rahmatun lil alamin. Muhammad